Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre thriller misteri berjudul Wall to Wall yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang seorang budak korporat yang menghabiskan seluruh tabungannya demi membeli apartemen impian di Seoul. Namun setelah pindah, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk akibat hutang dan suara misterius dari dinding apartemennya setiap malam. Film dimulai dengan sebuah informasi bahwa pada bulan April tahun 2021, harga apartemen di Seoul, Korea mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Karena lonjakan harga yang begitu tinggi, pemerintah pun menetapkan peraturan pinjaman uang yang ketat. Banyak orang yang memakai semua uangnya untuk membeli apartemen karena khawatir harga properti akan terus meningkat. Salah satunya adalah pria bernama Noh Woo-song yang nekat menghabiskan seluruh tabungannya serta meminjam uang ke sana kemari. Ia juga menjual lahan ibunya di desa demi mendapat satu unit apartemen seluas 84 meter seharga 1,1 miliar won. Namun ekspektasi tidak sesuai realitanya. Di bulan Agustus tahun 2024, ternyata harga apartemennya justru anjlok sampai ke angka 800 juta won. Woo-song pun menjadi stres karena terlilit utang hingga 700 juta won, serta tunangannya yang juga pergi meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya di kantor, Woo-song disindir oleh atasannya yang mengatakan harusnya ia membeli kripto saja di tahun 2021 kemarin daripada membeli apartemen. Sedangkan di lain sisi, Woo-song juga bimbang untuk menjual apartemennya atau tidak, karena ia masih berharap harga apartemennya akan naik lagi harganya. Saking hematnya, Woo-song mengecas seluruh barang elektroniknya di kantor, serta mengambil makanan-makanan di pantry kantornya. Ia pun hanya menyalakan lampu emergensi dan juga kipas angin kecil ketika di dalam kamarnya. Sesampainya di unit apartemennya, terlihat banyak catatan di pintu dari tetangganya di bawah unit, yang mengira suara berisik itu berasal dari unitnya Woo-song. Namun suara tersebut ternyata berasal dari unit atasnya, sehingga Woo-song pun langsung menelpon pihak pemeliharaan apartemen lewat intercom dan memintanya untuk menegur pemilik di atas unitnya itu. Setelah itu, Woo-song pun lanjut kerja sebagai kurir makanan demi menambah pundi-pundi uang. Sepulangnya dari sana, terlihat catatan yang ditempel semakin banyak di depan pintunya itu. Di jam 4.30 pagi, Woo-song tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ponsel bergetar dari atas. Tak lama kemudian, ia melihat tetangganya yang kembali menempelkan catatan di depan pintunya. Ibu-ibu tersebut bernama Jo Kyung yang tinggal di unit 1301. Woo-song pun langsung menemuinya dan memberitahu jika suara berisik itu berasal dari unit di atasnya. Akan tetapi, Jo Kyung tidak percaya. Jo Kyung bahkan nekat masuk ke apartemen Woo-song untuk mengeceknya. Namun tidak ada suara apa-apa di dalam sana. Karena suara berisik kembali terdengar, Woo-song pun mendatangi unit di atasnya, yaitu 1501 dengan penghuninya bernama Jin-ho. Namun Jin-ho mengaku suara itu bukan berasal dari apartemennya, melainkan dari atasnya lagi. Woo-song pun hanya meminta maaf dan lanjut naik ke atas, yaitu unit 1601 milik seorang pria bernama Sang-wook. Ia pun berkata kalau rumahnya sudah dipasang matras anti kedap dan kembali mengatakan kalau suaranya tersebut berasal dari unit atasnya. Yang membuat Woo-song semakin kebingungan. Bagaimana suara dari lantai 17 bisa terdengar jelas sampai ke lantai miliknya? Woo-song pun naik ke unit 1701. Yang ternyata pemiliknya adalah sepasang kakek nenek, yaitu Yong-chul dan Ok-sun. Yong-chul pun tampak emosi karena dituduh yang tidak-tidak
Sehingga ia pun langsung mengusir dan menyuruhnya untuk pergi ke lantai paling atas. Ia pun akhirnya pergi ke lantai 18 yang terdapat sebuah penthouse di sana dengan pemiliknya bernama Eunhwa. Setelah mendengar keluh kesah Wusong, Eunhwa pun mengatakan kalau suara berisik itu belum tentu dari atas unitnya, karena dinding seluruh unit semuanya terhubung. Sebagai perwakilan dari penghuni apartemen, Eunhwa pun akhirnya memberi kompensasi untuk Wusong. Sebelum pergi, Eunhwa mengatakan kepada Wusong untuk bertahan, karena sebentar lagi akan ada pembangunan jalur kereta api di sana. Sehingga harga apartemen pasti akan naik kembali. Keesokan harinya, saat sedang istirahat, salah satu rekan Wusong menceritakan tentang grup sinyal kripto yang bisa memprediksi jika koin bernama GB harganya akan turun sampai 815 di tengah malam nanti. Dan saat itu, Wusong harus membelinya karena dalam seminggu ke depan akan melesat naik 815%. Awalnya Wusong tidak percaya, namun setelah ditunjukkan beberapa bukti, Wusong pun akhirnya percaya. Namun karena ia tidak punya uang, rekannya pun menyarankan Wusong untuk mengambil pinjaman dengan nominal yang besar, agar keuntungannya bisa sekalian menutupi seluruh hutangnya nanti. Saat sedang mengantar paket, Wusong terus memantau harga GB Coin yang memang terus turun dari 1.900-an. Wusong pun akhirnya nekat menjual apartemennya ke agen properti seharga 850 juta won. Ia juga meminta uang muka sebesar 10% dibayarkan malam itu juga, agar ia bisa membeli GB Coin. Untungnya, ada seorang pria bernama Juho yang mau membeli apartemen itu. Mereka pun akhirnya sepakat di harga 800 juta won dengan uang muka sebesar 85 juta won. Namun Wusong berencana akan membeli apartemennya kembali ketika nanti sudah mendapat untung besar dari kripto. Meski ia harus membayar 2 kali harga uang muka sesuai peraturan yang berlaku. Begitu sudah tanda tangan kontrak, Wusong pun langsung dikirimkan uangnya itu. Tak pakai lama, Wusong langsung berlari ke apartemennya karena waktu hampir menunjukkan tengah malam dan harga GB Coin sudah hampir menyentuh 815. Begitu sampai di apartemen, Wusong pun langsung mengecas HP-nya sambil bertelepon dengan rekannya itu. Ia lalu membuat akun di aplikasi kripto dan membeli GB Coin dengan semua uangnya tepat di harga 815. Keesokan paginya, sesuai dengan prediksi temannya, harga koinnya langsung naik kembali. Rekannya pun menyuruh Wusong untuk menjualnya di tanggal 15 Agustus nanti, tepat di jam 8.15 pagi, yang keuntungannya diprediksi akan menyentuh sebesar 800%. Karena menurut sinyal grup kripto, GB Coin akan langsung turun setelah jam tersebut, dan jika berhasil, maka Wusong bisa membayar semua hutangnya. Setelah sekian lama, Wusong pun akhirnya merasa hidup kembali, dan langsung beres-beres kamar apartemen yang sangat berantakan. Setelah selesai beberes, ia pun mandi dan ketiduran ketika memantau GB Coin-nya itu. Malam harinya, saat Wusong ketiduran, terlihat sosok misterius yang masuk apartemennya untuk meletakkan sesuatu di mejanya. Tak lama kemudian, Wusong pun terbangun karena mendengar suara berisik yang kali ini berasal dari bawah. Setelah itu, Jinho pun datang menemuinya karena juga mendengar suara berisik tersebut. Tapi lagi-lagi, setiap ada tamu yang masuk ke apartemennya, suara berisik tadi mendadak hilang. Wusong pun menjelaskan bahwa dinding gedung saling terhubung, yang membuat suaranya bisa menyebar kemana-mana. Namun Jinho tidak percaya, dan tetap menganggap kalau Wusonglah yang sebenarnya membuat keributan itu. Ketika Jinho pergi dari sana, suara berisik itu langsung muncul kembali. Namun kali ini, ia sempat melihat
Ada sebuah HP di luar jendela yang membuatnya semakin yakin jika Jo Kyung lah pelakunya. Karena Jo Kyung tak membukakan pintunya, tetangga sebelahnya pun ikut menyalahkan Woo Song dengan mengatakan kalau semua orang di sana tahu kalau suara berisiknya itu berasal dari apartemennya. Woo Song pun lanjut merokok di luar sambil memperhatikan unit Jo Kyung. Tak lama kemudian, seorang pria datang ikut merokok bersama, yang ternyata orang itu adalah suami Jo Kyung bernama Gwang Chol. Ia pun memberitahu Woo Song kalau ada pembunuhan di gedung apartemen sebelah yang disebabkan karena suara berisik. Merasa aneh dengan sikapnya, Woo Song pun segera kembali menaiki lift. Namun Gwang Chol juga ikut naik lift sambil memainkan cutter yang membuat Woo Song tampak ketakutan. Namun untungnya tidak terjadi apa-apa. Hari demi hari pun berlalu. Di satu sisi, Woo Song semakin stres dengan suara berisik yang terus muncul. Tapi di lain sisi, Woo Song juga senang melihat harga GB koin yang terus naik. Hingga ia akhirnya meminum obat tidur dan bermimpi kriptonya tiba-tiba boncos. Ibunya juga datang ke sana, lalu berteriak sangat kencang hingga gedung apartemennya hancur. Woo Song pun terbangun dari mimpi buruknya. Dan tanpa terasa, hari itu tanggal 14 Agustus. Dan keesokan harinya, Woo Song harus menjual kriptonya. Selama sehari itu, Woo Song terus memantau chart kripto. Malam harinya, suara berisik kembali terdengar dan kali ini jauh lebih berisik. Woo Song yang emosi pun ikut membalas dengan memukul-mukul lantai. Setelah itu, bel apartemennya berbunyi, yang ternyata sudah banyak penghuni apartemen berkerumun dan menuduh Woo Song lah dalang dari kebisingan yang terjadi. Namun Eun Hwa datang membela Woo Song dan tidak ingin masalah ini dibesar-besarkan, karena nilai apartemen mereka bisa-bisa makin turun di pasaran jika kebisingan itu sampai terdengar oleh orang luar. Woo Song juga menuduh Ja Kyung dan Gwang Chol yang menyebabkan kebisingan. Namun semua orang sepakat untuk memeriksa apartemen Woo Song terlebih dahulu. Petugas apartemen dan Jin Ho pun masuk ke dalam untuk memeriksa unitnya. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata di ujung unit Woo Song ditemukan alat pengeras suara antar lantai yang disambungkan ke HP dengan YouTube yang memutar video kebisingan konstruksi. Woo Song yang emosi pun langsung menuduh kalau Gwang Chol lah yang sudah menyelinap masuk ke unitnya untuk memasang alat tersebut. Namun anehnya, Gwang Chol malah pura-pura menjatuhkan diri, ditambah polisi yang datang tepat setelah kejadian itu terjadi. Sehingga ia pun langsung dibawa ke kantor polisi. Karena jam 8.30 tinggal sebentar lagi, Woo Song pun berpura-pura sakit perut agar bisa diantar ke toilet. Ketika borgolnya dibuka, ia pun langsung lari ke ruangan pimpinan di sana untuk login ke website kripto di komputernya. Setelah berhasil masuk, Woo Song yang serakah pun tidak segera menjual GB koinnya yang sudah mendapat keuntungan 600% karena ingin menunggu hingga 800%. Di saat yang sama, polisi mulai membobol masuk dan langsung menembakkan pistol listrik tepat ketika harga GB koin mencapai 800%. Woo Song pun berusaha sekuat tenaga untuk menjual kriptonya itu. Beberapa jam setelah itu, Woo Song pun akhirnya terbangun dan sudah ada Eun Hwa yang datang untuk membebaskannya, sebab ia sudah menemukan kamera ilegal di ponsel Gwang Chol. Serta ada beberapa penghuni juga yang bersaksi jika Gwang Chol yang menyerang Woo Song duluan. Begitu sampai di unit apartemen, Woo Song pun langsung membuka laptopnya dan berharap sudah berhasil menjual kripto GB koinnya. Tapi sayangnya, ternyata ia gagal dan GB koin saat itu sudah benar-benar anjlok sampai minus 99%. Woo Song pun putus asa dan berniat bundir. Ia menulis pesan-pesan terakhir untuk meminta maaf kepada ibunya. Setelah itu, Woo Song yang mabuk pun pergi ke balkonnya.
Namun ia sempat melihat lampu apartemen 1301 berkedip-kedip disusul suara berisik. Wusong yang emosi pun langsung mengambil palu dan hendak membalas perbuatan Guangzhou. Tapi tiba-tiba Jinho datang dan masih menuduh Wusong lah yang melakukannya. Jinho pun akhirnya mendengar sendiri suara itu. Mereka pun lanjut mengobrol sampai pagi. Bahkan Jinho menenangkan Wusong agar tidak jadi bundir. Jinho pun akhirnya mengajak Wusong bersama-sama datang ke 1301 yang ternyata pintunya tidak dikunci. Karena tidak ada orang, mereka pun berusaha mencari bukti dan akhirnya menemukan surat perpanjangan sewa apartemen dengan nama Juho di sana. Pria yang juga membeli apartemen Wusong. Ia pun berkesimpulan jika Juho adalah suami Enhwa dan mereka sengaja membuat kebisingan agar para penghuni tidak betah. Lalu mereka bisa membeli apartemen dengan harga murah dan akan dijual ketika harga sudah melonjak tinggi. Maka dari itu, Wusong dan Jinho pun sepakat untuk mencari bukti di penthouse mereka. Tak lama setelah itu, Enhwa secara kebetulan menghubungi Wusong lewat intercom dan memintanya datang ke penthouse untuk membahas masalah kemarin. Rencana pun dimulai. Pertama-tama Wusong basa-basi dengan Enhwa. Lalu tak lama kemudian, Jinho pun datang dan mengajak Enhwa mengobrol di intercom. Wusong pun langsung izin ke toilet untuk mencari speaker atau barang apapun yang bisa membuat kebisingan. Akan tetapi, Wusong menemukan pistol gas air mata di ruang kerja. Juga ada satu ruangan berpintu baja dengan kode sidik jari. Sampai akhirnya ketika masuk ke kamar utama, ternyata Juho ada di sana dan langsung memergoki perbuatan Wusong. Ia pun langsung melabrak pasutri tersebut, namun Enhwa tidak mengubris ucapan Wusong dan langsung mengusir mereka dari sana. Wusong akhirnya menemukan petunjuk baru dari ponsel yang ditemukan kemarin di unitnya. Ia pun langsung menemui Jinho untuk melaporkan hal tersebut. Namun sesampainya di sana, sinyal Wi-Fi-nya tersebut langsung sangat kuat. Untuk memastikan hal tersebut, Wusong pun berkeliling unitnya, dan semua sinyalnya terlihat melemah. Setelah itu, Wusong pun menemui Jinho yang akan sauna di pusat olahraga. Ia pun meminta izin memakai kunci apartemennya Jinho untuk masuk ke pusat olahraga, karena ia belum membayar biaya pemeliharaan. Wusong pun diam-diam langsung menukar kuncinya. Di dalam sana, Jinho pun bercerita kalau ia dulu adalah seorang jurnalis. Namun karena pekerjaannya memiliki resiko yang sangat tinggi, ia pun akhirnya memutuskan untuk menjadi freelance, agar bisa bergerak lebih bebas. Setelah itu, Wusong pun pamit balik dahulu dengan alasan ngantuk. Namun Wusong sebenarnya berniat menyelinap masuk ke apartemennya Jinho. Dan sesuai dugaannya, nama Wi-Fi di ponsel itu sama dengan modem Wi-Fi di sana. Dan yang lebih mengejutkan, di salah satu ruangan terdapat banyak artikel, yang dimana Jinho ternyata sudah menguntit Wusong sejak lama. Juga ada artikel tentang Enhwa yang dulunya merupakan jaksa senior. Selain itu, Jinho juga telah meretas interkom semua unit apartemen untuk memata-matai aktivitas mereka. Bahkan dari tablet tersebut, Jinho bisa membuka semua pintu unit apartemen. Tak sampai di sana, di ruangan lain terdapat banyak alat pengeras suara antar lantai, seperti yang dipasang di unit Wusong. Ketika Wusong hendak pergi dari sana, ternyata Jinho sudah kembali. Dan karena kuncinya ditukar, ia pun masuk menggunakan kode password. Wusong pun terpaksa bersembunyi di lemari, sambil memantau Jinho yang menyalakan komputernya. Ternyata selama ini ada kamera tersembunyi di kalungnya, yang ia pakai untuk merekam segala kejadian yang akan memberatkan Wusong sebagai pelaku kebisingan. Juga merekam pengakuan para tetangga yang menganggap Wusong sebagai orang bermasalah. Malam harinya, ketika Junho sudah tidur, Wusong pun hendak menghantamnya. Namun tiba-tiba saja bel unitnya berbunyi, sehingga ia pun kembali bersembunyi di bawah tempat tidurnya.
Ternyata Jinho selama ini bersekongkol dengan Jo Kyung yang dibayar untuk menempel kertas keluhan di pintu, juga membantu meyakinkan para penghuni jika Wusonglah dalang kebisingan. Akan tetapi, Jo Kyung marah karena suaminya masih koma akibat benturan keras saat berpura-pura dipukul oleh Wusong. Namun Jinho tidak peduli dengan kondisi suaminya dan memberikan uang tambahan untuknya agar tetap membantunya. Jo Kyung yang merasa direndahkan pun langsung membanting kaset-kaset rekaman Jinho yang berisi bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Sontak Jinho yang emosi pun langsung menghabisi Jo Kyung dengan brutal. Ketika Jinho merapikan kaset-kasetnya yang berserakan, Wusong pun langsung mengeluarkan kaset yang ada di bawah kasurnya agar tidak ketahuan. Begitu mendengar Jinho yang keluar dari apartemen, Wusong pun segera keluar dari bawah kasur. Namun sialnya, ternyata Jinho tidak benar-benar keluar dan langsung menghajar Wusong di tempat. Untungnya Wusong berhasil menghasut Jinho untuk tidak membunuhnya. Ia pun menawarkan akan membantu Jinho membalaskan dendamnya ke Eunhwa, asalkan ia bisa memiliki apartemennya kembali. Setelah dipikir-pikir, Jinho pun akhirnya setuju. Setelah itu, mereka berdua membawa mayat Jo Kyung dan menyelinap masuk ke penthouse untuk menjadikan Eunhwa dan Juho sebagai pelaku pembunuhan. Jinho pun langsung memotong selang gas karena ia berniat meledakkan penthouse tersebut. Setelah itu, ia pun langsung menyekap Eunhwa dan menghajar Juho hingga pingsan. Ternyata setahun yang lalu, Jinho sempat meliput tentang bobroknya konstruksi gedung apartemen itu. Namun kasus tersebut ditutupi oleh Eunhwa yang masih aktif sebagai jaksa. Bukan hanya itu, Jinho juga tahu Eunhwa menyimpan bukti catatan jika banyak pihak yang terlibat dalam buruknya konstruksi gedung-gedung di Seoul. Karena Eunhwa masih tidak mengaku, Jinho pun akan membuka ruangan berpintu baja yang hanya bisa diakses dengan sidik jarinya Juho. Ketika Jinho masih sibuk mengecek isi ruangan, Eunhwa pun menghasut Wusong agar membantunya melawan Jinho. Namun sialnya, meskipun Eunhwa sudah mengaku kalau ia menerima suap, Jinho tetap membutuhkan catatan buku besar sebagai bukti pentingnya. Di lain sisi, Wusong mengambil pistol gas air mata. Saat akan menyerang Jinho, pengaman pistolnya masih aktif, sehingga Junho pun langsung menghajarnya. Untungnya, Eunhwa langsung mengambil pistol tersebut dan langsung menembak Junho. Setelah itu, Eunhwa pun menyuruh suaminya untuk membunuh Junho. Ketika Wusong mengecek ke depan, Juho sudah tewas. Namun untungnya, ia sempat menikam Junho dengan sebuah pisau. Eunhwa pun datang dengan sebuah tongkat golf dan menyuruh Wusong untuk segera menghabisi Junho. Namun belum sempat dihajar, Junho langsung terkapar, sehingga Eunhwa langsung menghajar Wusong dari belakang. Eunhwa juga menunjukkan catatan buku besarnya, yang ternyata disembunyikan di tumpukan majalah. Tampak Jinho yang ternyata masih hidup dan langsung membunuh Eunhwa dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Jinho pun meminta Wusong untuk mengungkap bukti-bukti catatan itu ke publik demi menguak kejahatan Eunhwa. Begitu mengecek isi majalah, Wusong juga menemukan kontrak-kontrak pembelian properti yang salah satunya adalah unit miliknya saat dibeli oleh Juho. Namun setelah kekacauan yang ia lewati, Wusong pun memutuskan untuk membakar kontrak apartemennya di oven dan langsung pergi dari apartemen tersebut, meninggalkan Junho mati terbakar di sana. Ketika tersadar dari pingsannya, Wusong sudah dirawat di rumah sakit ditemani oleh ibunya. Beberapa minggu kemudian setelah kondisinya pulih, Wusong pun mendatangi kantor jaksa untuk menjadi saksi dari rekaman dan artikel-artikel yang ada di unit apartemen Jinho. Meski ada rekaman yang membahas catatan buku besar dari kasus penyuapan Eunhwa, namun catatan itu tidak bisa ditemukan karena sudah ludes terbakar,
yang akhirnya kasus itu pun ditutup begitu saja. Setelah itu, Wusong pun dibawa ibunya pulang kampung di desa. Dan di sana, Wusong akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa kebisingan ataupun stres. Meski begitu, Wusong masih tidak rela meninggalkan apartemennya yang selama ini sudah ia perjuangkan. Malam itu juga, ia pun kembali ke unit apartemen dan melihat akta pembelian properti yang 3 tahun lalu dia dapatkan. Tapi tiba-tiba, suara berisik itu kembali muncul. Dan sambil menatap jendela, Wusong pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak.